Kendi emas menyimpan rahasia bening, kesegaran air. Bagaimana suatu sistem bisa kita terapkan untuk mengatasi masalah air di tempat kita, dan itu berhubungan dengan apapun kondisinya. Kita harus mengeterapkan sistem yang lengkap seperti ini, apalagi jika air itu bersumber dari air tanah. Nah, sahabat, jika prinsip ini saya terapkan, sistem itu akan berjalan dan kita tetap membutuhkan perawatan atau pembersihan jika kondisi air kita benar-benar buruk. Jadi sistem ini saya buat seperti ini. Saya buat air di bagian bawah ya. Nah sahabat, dari pompa air ini ya, kita harus ke klorinator. Klorinator ini penting sekali, sebab selain dia berfungsi untuk menjernihkan air, dia juga berfungsi sebagai desinfektan. Nah, desinfektan ini akan mengurai atau meniadakan bakteri. Setelah dari klorinator ini, kemudian kita alirkan ke filter dish. Filter dish ini punya fungsi yang sama, dan walaupun dia tampak kecil seperti ini, tetapi kapasitasnya itu sama dengan satu buah FRP seperti ini ya. Kapasitas aliran, kapasitas kemampuan menyaring itu sudah setara dengan tangki sebesar ini ya. Nah sahabat bisa bayangkan bahwa filter di sini dia kecil tetapi perannya cukup besar. Kalau kita melakukan pembersihan dibanding dengan FRP, di sini lebih mudah karena kita tinggal membuka keran ini ya. Keran ini untuk mengeluarkan kotorannya. Nah sahabat, setelah dari makrofilter ini, kemudian kita ke mikrofilter. Mikrofilter ini itu kerapatannya 5 mikron. Ya, ini kantong penyaring air di dalamnya ini. Setelah dari filter 5 mikron ini, kemudian kita ke filter 1 mikron. Jadi di sini filter 1 mikron juga berisi kantong penyaring air, dan hasil outputnya itu kita dapatkan di sini. Ya, sahabat, akhirnya kita buat simulasi ini dengan sederhana saja, tetapi satu filter ini punya aliran 3000 liter per jam, dan permukaan dari kantong penyaring air ini itu jauh lebih besar ya. Walaupun hanya 4 inch ini, dia jauh lebih besar daripada permukaannya ini ya, daripada permukaannya FRP. Sebenarnya FRP ini bukan menyaring dari atas sampai ke bawah, bukan itu. Filter FRP ini dia menyaring sesuai dengan permukaannya atau surface-nya. Jadi kalau diameternya ini 10 in, berarti kemampuan atau permukaan atau bidang yang menyaring itu hanya 10 in. Lebih luas kantong penyaring air ini daripada kita menggunakan sistem yang seperti itu ya sahabat. Jadi karena permukaan ini cukup luas, sekarang kita bisa bayangkan kalau FRP ini kita potong dan kita lihat penampang bagian atas, itu adalah permukaan dari penyaringnya. Sementara kalau kantong penyaring air, jika kita lebarkan, itu jauh lebih luas daripada penampangnya FRP. Itu sebabnya saya membuat filter ini, karena saya sudah memperhitungkannya bahwa kemampuan dia menyaring air untuk kebutuhan rumah tangga, sistem ini sudah cukup ya sahabat. Jadi 4 syarat 2 unsur di sini terpenuhi. Ada air, kemudian ada klorinator, kemudian ada makrofilter, ini makrofilter, kemudian ke mikrofilter tahap 1 dan mikrofilter tahap 2. Jika kita menghendaki airnya ini kualitasnya premium, kita gunakan PVDF ya.
Kalau sistem ini kemudian di bagian akhir kita penuhi dengan PVDF, tentu sistem kita tidak akan tersumbat dan filter PVDF akan bisa menyaring dengan lebih sempurna. Nah, sahabat Kendimas, ini simulasi kita, dan simulasi ini atau alat peraga ini akan saya gunakan terus untuk memberikan edukasi kepada sahabat supaya kita semua jadi pintar. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Bulan terang, terang